saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong setiap kami, biarlah firman-Mu dapat menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, demi Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab suara berikut ini. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dari perumpamaan tadi, saudara, ada seorang raja. Dia mengundang banyak orang ke pesta pernikahan anaknya. Namun mereka yang pertama kali diundang justru menolak dengan berbagai alasan. Ya, ada yang sibuk dengan ladangnya, ada yang sibuk dengan gawenya, dan ada yang bahkan menganiaya utusan raja. Karena itu sang raja akhirnya mengundang siapa saja yang ditemuinya di jalan, baik orang yang dianggap layak maupun tidak, sampai pesta itu penuh dengan tamu. Saudara, dari perumpamaan ini seperti cerminan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Tapi kadang seringkali kita yang terlalu sibuk dengan urusan dunia kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, pencapaian pribadi kita, dan berbagai aktivitas yang mungkin kita rasa lebih penting. Kadang-kadang saudara, tanpa sadar, kita hanya mencari Tuhan saat kita membutuhkan sesuatu. Tapi ketika semuanya berjalan baik, kita menunda untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, kira-kira berapa kali kita merasa ada dorongan untuk berdoa, tapi malahan memilih untuk menundanya? Berapa kali kita rindu baca firman Tuhan, tapi kemudian kita rasa capek? Kita kadang berpikir masih ada waktu, masih ada kesempatan, nanti sajalah. Tapi perumpamaan ini menjadi peringatan bahwa undangan Tuhan itu tidak bisa diabaikan terus-menerus. Ada waktunya pintu akan tertutup, dan mereka yang menolak akan menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Saudara, Tuhan tidak kehilangan apapun jika kita menolaknya, tapi kitalah yang akan kehilangan kesempatan untuk mengalami kasih-Nya secara penuh. Dia tidak memaksa,
tetapi Dia terus mengetuk pintu hati kita. Dia tidak tunggu kita menjadi sempurna untuk datang kepadanya, tapi Dia hanya pengen kita berkata, "Ya Tuhan, ini aku datang kepadamu." Saudara, hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya. Apakah kita masih akan menunda? Atau kita akan menjawab undangan itu dengan hati yang terbuka? Jangan sampai kita baru menyadari ketika semuanya sudah terlambat. Mari kita menerima kasih-Nya yang telah tersedia bagi setiap hati kita. Mari kita buka hati kita untuk menerima undangan kasih Tuhan itu kepada hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mengundang kami dengan kasih dan pengorbanan-Mu supaya hati kami bisa beroleh kedamaian sejati dan kepuasan yang berasal daripada-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami terlalu sibuk dengan urusan pribadi kami sendiri dan kami sering menunda-nunda untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kami mohon kiranya Engkau mampukanlah kami sehingga kami bisa memiliki hati yang terus setia mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Tuhan kami hidup, kami berdoa. Amin.